Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan memasak makanan khas Bali ya teman-teman, yaitu ada ayam suwir, bumbu Bali, kemudian lalap, serta komplit dengan sambal embe dan sambal yang rasa gadenya. Bahan-bahannya ini saya menggunakan 1 ayam, ambil bagian dada filetnya ya. Kemudian bumbunya 7 siung bawang putih, 9 siung bawang merah, kunyit 1 ruas, lengkuas 1 ruas, kencur, serta jahe 1 ruas masing-masing ya. Kemudian ini ada 5 batang serai yang kecil-kecil ya. Kalau teman-teman pakai yang gede bisa pakai 2 saja. Terus 1 sendok teh lada hitam, 1 sendok teh ketumbar. Ini 3 buah kemiri yang sudah dipotong-potong, sejumput jinten. Ini 2 sendok makan garam, nanti kan akan dibagi-bagi ya buat lalap, sambal, dan ayam suwirnya. 1 sendok makan penyedap rasa dan 1 sendok makan kaldu. Kemudian ini menggunakan cabai rawit domba ya, cabai rawit domba merah dan rawit domba hijau, sesuai selera teman-teman ya banyaknya. Kemudian alatnya ini saya menggunakan daun pepaya Jepang ya teman-teman. Pertama-tama ini kita panaskan air ke dalam panci secukupnya ya. Kemudian setelah mendidih kita masukkan daun pepaya yang sudah kita cuci. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh garam agar nanti daunnya ada rasanya dan tidak keras ya teman-teman. Dan kita aduk sekali agar garamnya merata. Dan kita masak daunnya sampai matang ya. Sambil menunggu daunnya matang, kita sangrai dulu ya kemiri, lada hitam, sama ketumbarnya ya teman-teman. Kita sangrai, jangan sampai gosong ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus sampai mengeluarkan bau harum. Kita aduk terus ya teman-teman, jangan sampai gosong. Setelah harum, kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita siapkan untuk sambal embeknya dulu ya teman-teman. Ini ada bawang merah, kita iris tipis-tipis. Kita pakai bawang merahnya 5 siung ya. Jika bawang merahnya besar-besar 4 siung juga boleh.
Kemudian kita potong bawang putihnya 3 siung. Kita iris tipis-tipis juga ya. Kalau sambal embe itu semua bahannya kita iris-iris ya teman-teman. Tapi nanti kalau sambal bahasa gedenya atau sambal gede yang pedasnya itu nanti kita akan blender. Kemudian kita ambil sebagian cabenya, kita iris-iris juga. Iris-irisnya sesuai selera ya. Bentuknya mau memanjang atau bulat-bulat. Kemudian rawit hijaunya juga kita potong-potong. Kalau teman-teman gak suka pedas, cabenya bisa diganti dengan cabai merah keriting ya. Kita panaskan sedikit minyak, secukupnya ya. Minyaknya panas, kita goreng terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya ya teman-teman. Kita goreng sampai kuning keemasan saja ya. Kita aduk-aduk agar tidak gosong. Kita aduk-aduk terus. Jangan sampai gosong ya. Ini sudah mulai harum ya teman-teman. Setelah kuning keemasan seperti ini, baru kita masukkan cabenya ya. Kita aduk-aduk, jangan sampai gosong.
Kita beri sejumput garam ya, penyedap atau micin, dan sejumput kaldu. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini sudah jadi ya teman-teman, sambal embeknya. Siap untuk disisihkan. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ya. Ini sambal embeknya yang udah jadi teman-teman, kita sisihkan ya terlebih dahulu. Sekarang kita iris semua bahan-bahan bumbunya tadi ya teman-teman. Jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Bawang merah. Pokoknya semua bahan-bahannya kita potong-potong. Bawang putihnya juga kita potong-potong, karena ini nanti akan kita tumis dulu ya teman-teman. Ini serainya juga kita iris-iris ya. Ini saya mau bagi dua ya teman-teman. Mau ada yang saya haluskan dan sebagian saya iris-iris aja buat nanti lebih menarik. Panaskan minyak secukupnya. Kita masukkan semua bumbu-bumbu yang tadi sudah kita iris-iris ya. Kita aduk, kita tumis sampai harum ya teman-teman. Ini serainya saya bagi dua, ada yang saya haluskan, ada yang saya iris-iris tipis biar nanti lebih menarik ya, ada serai-serainya gitu. Kita tumis sampai harum. Sebenarnya langsung dihaluskan juga bisa teman-teman, cuman kalau saya lebih memilih ditumis terlebih dahulu ya, biar nanti selain harum itu juga dia lebih awet. Jadi kalau kira-kira bumbunya banyak, bisa teman-teman simpan untuk bahan-bahan yang lainnya ya. Kemudian kita masukkan tadi kemiri, ketumbar, dan lada hitamnya yang tadi sudah kita sangrai ya. Kita tumis sebentar biar lebih menyatu. Kemudian kita masukkan jintennya, kita aduk sampai merata. Kita beri sedikit garam ya.
ukuran garamnya itu sesuai selera ya teman-teman, tinggal dibagi aja. Setelah harum, udah mau kita sisihkan ya terlebih dahulu sebelum kita haluskan. Ini daun pepayanya udah matang ya teman-teman. Ini kurang lebih 20 menit merebusnya. Dan kita tiriskan terlebih dahulu ya. Ini untuk sambal gedenya ya teman-teman, cabai dan bawangnya kita haluskan ya. Ini saya menggunakan bawang putih aja ya kalau untuk sambal gedenya. Kemudian kita haluskan ya. Kita haluskan ya. Seperti ini. Setelah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita panaskan air terlebih dahulu untuk merebus ayamnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini bahan tambahan. Tadi saya lupa menyebutkannya ya. Kita beri 2 lembar daun salam dan 4 lembar daun jeruk yang kecil ya teman-teman. Kita beri garam 1 sendok teh. Kita aduk dulu sampai merata dan kita masak ayamnya sampai empuk ya teman-teman. Nah, baru kita tumis sambal gedenya ya, tanpa minyak karena tadi saya sudah pakai minyak ya teman-teman. Kita beri sejumput garam, micin, penyedap rasa, dan kaldu sedikit ya. Kita aduk dan kita masak sampai tanak. Jika teman-teman tidak suka pedas, cabenya bisa diganti dengan cabai merah keriting. Ini kita masak sampai tanak ya teman-teman, sampai mengeluarkan minyak-minyak. Ini udah mulai harum ya teman-teman. Semakin kita memasak tanak, ini sambal semakin awet ya teman-teman. Bisa dipakai 1-3 hari jika di luar kulkas. Jika di dalam kulkas bisa lebih dari seminggu ya. Jika sudah berubah warna seperti ini tandanya sudah tanak ya teman-teman, sudah matang. Kita sisihkan ya.
Ini jika minyaknya tidak ingin semua, minyaknya bisa untuk menumis ayam suwirnya nanti ya, teman-teman. Ini ya sambal gedenya. Super duper pedas. Kita sisihkan terlebih dahulu. Ini choppernya bekas sambal tadi, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita akan menghaluskan bumbu-bumbu yang tadi sudah kita tumis. Seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Ini ayamnya udah matang, kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu ya. Kemudian bumbunya kita tumis ya, tanpa minyak ya teman-teman, tapi jika kurang minyak bisa ditambahkan. Kita tumis sampai kecoklatan ya teman-teman. Tumis dengan sedikit minyak aja, tapi jika teman-teman rasa kurang bisa ditambahkan lagi sedikit ya. Kita masukkan irisan serehnya yang tadi ya. Kita masukkan tambahan 4 lembar daun jeruk yang kecil dan daun salam. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini agar harum ya teman-teman, diberi daun jeruk dan daun salam biar nanti aromanya lebih sedap. Sudah kecoklatan seperti ini, kita matikan api dan kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman, dan kita suwir-suwir ayamnya. Sekarang kita suwir-suwir terlebih dahulu ayamnya ya teman-teman. Ini saya sudah cuci tangan ya, saya suwir-suwirnya pakai tangan aja biar lebih mudah. Jika teman-teman bisa menggunakan garpu boleh saja. Kita suwir kecil-kecil atau sesuai selera teman-teman ya. Suwirnya mau kecil-kecil, mau besar-besar. Tapi saran saya kecil-kecil agar bumbunya meresap. Ini masih panas banget ya teman-teman, bisa didinginkan terlebih dahulu.
Kita suwir-suwir semua sampai habis. Ini ayamnya sudah suwir-suwir ya teman-teman. Masukkan ke dalam bumbu yang tadi sudah matang. Kita aduk sampai merata. Kita aduk sampai merata ya. Jika sudah merata, kita tambahkan bumbu-bumbunya ya. Garam, micin, penyedap rasa atau kaldunya ya. Semua kita masukkan. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini sudah harum banget ya teman-teman. Wajib sekali ya teman-teman coba di rumah. Ini tingkat kematangannya sesuai selera ya teman-teman. Kan bumbu dan ayamnya juga sudah matang ya. Jika lebih lama lagi bisa. Mau seperti ini aja juga udah enak. Ini satu dada ayam filet. Ini bisa untuk 5 porsi ya teman-teman. Masak dengan sedikit minyak. Itu sudah enak banget. Ini saya mau bikin sedikit lebih kering ya teman-teman. Cuma jika teman-teman tidak suka terlalu kering, seperti ini juga sudah enak banget ya.
Kita aduk-aduk terus sampai bumbunya meresap. Jika teman-teman kurang ragu rasanya, bisa koreksi rasa terlebih dahulu ya. Tapi kalau menurut saya sih ini udah pas banget, udah enak banget ya. Dari harumnya aja udah enak, apalagi rasanya. Ini saya tingkat kematangannya sampai seperti ini ya teman-teman. Ini udah harum banget, udah wangi, super duper enak, dan bumbunya sudah meresap ya, dan siap untuk disajikan. Siap untuk disajikan ya. Ini hasilnya ya teman-teman, super duper enak banget ya. Ini kita sajikan ayam suwir bumbu Balinya dengan sambal embe, sambal gede, dan lalapannya ya. Ini super duper enak ya teman-teman. Ini saya menggunakan nasi merah ya. Jika teman-teman mau gunakan nasi putih sesuai selera ya. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, like, komen, dan share, dan tonton video lainnya di Faiza Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.